Ya, serial Game of Thrones sudah berakhir di season 8. Sebuah serial yang diangkat dari novel berjudul A Song Ice and Fire karya George R. Martin. Serial ini menceritakan perebutan kekuasaan di antara para house. Serial yang penuh intrik, konspirasi, perang, dan lain sebagainya. Salah satu series yang sangat layak untuk kalian nonton. Nah, kali ini aku mau bahas nasib house yang punah karena tidak memiliki penerus setelah event Game of Thrones. Berikut adalah daftarnya. Namun sebelum itu, like-nya dulu ya guys ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan kalian tontonan yang menghibur. Oke? Nomor 1, House Martell. House yang berlambang tombak dan matahari ini merupakan salah satu house yang memiliki sejarah yang besar. House yang menguasai wilayah Dorne ini merupakan satu-satunya house yang tidak takluk saat penaklukan Aegon dan Conqueror. Bukan cuma itu, dia juga membunuh Rhaenys Targaryen dan naganya Meraxes. Namun sejarah besar ini harus berhenti ketika keturunan terakhir dari House Martell hilang tidak berbekas. House Martell mulai kehilangan pewarisnya ketika Oberyn Martell tewas saat Baywan melawan Gregor Clegane, yang saat itu ingin membalaskan kematian adiknya yaitu Elia Martell, sehingga menyisakan Doran Martell yang sekaligus pemimpin wilayah Dorne. Namun, Doran memiliki sikap yang lembek dan terlalu mencintai perdamaian. Sikapnya ini membuat warga Dorne menjadi marah, terutama Ellaria Sand, istri dari Oberyn Martell. Saat Elia dibunuh oleh Lannister, Doran diam. Saat Oberyn tewas, dia juga diam. Ellaria pun kemudian melakukan kudeta dengan membunuh Doran dan anaknya. Di sini terlihat kalau orang Dorne ini memiliki harga diri tinggi, sampai-sampai para pengawalnya tidak membela Doran saat dibunuh. Mereka hanya menatap seakan-akan sudah muak dengan sikap diam dan lemah si Doran. Tahta Dorne kemudian diambil alih oleh Ellaria Sand beserta anak-anaknya. Tetapi pada akhirnya mereka semua tewas saat Euron Greyjoy membegal mereka di lautan. Hal ini menjadikan House Martell tidak memiliki keturunan yang sah lagi. Sebenarnya, secara sah keturunan House Martell itu sudah berakhir saat Doran dan anaknya itu tewas. Tetapi, Ellaria ini bersekutu dengan Daenerys Targaryen yang berpotensi kuat untuk mengambil alih tahta Iron Throne. Dengan begitu, Ellaria dan anak-anaknya bisa menyandang nama Martell melalui jalur pemberian oleh ratu. Nomor 2, House Bolton. House yang berlambang seorang pria berkulit warna merah dengan taburan tetesan merah ini berada di wilayah North. Dengar nama Bolton, masih kita ingat orang ini nih. Orang yang melakukan kudeta di Winterfell. Selain mengambil alih Winterfell, dia juga menyiksa Sansa Stark dan Theon Greyjoy. Bahkan, dia juga membunuh Rickon Stark. House Bolton mengalami kepunahan setelah Ramsay tewas dalam Battle of Bastard. Disebut Battle of Bastard dikarenakan mempertemukan sesama anak haram, yaitu Jon Snow dan Ramsay Snow. Ramsay menjadi satu-satunya keturunan Bolton yang tersisa setelah dia membunuh ibu tiri dan adik tirinya. Lebih parahnya lagi, daging ibu dan adik tirinya diberikan kepada anjingnya yang kelaparan. Padahal berkat ibu tirinya lah Ramsay diangkat menjadi anak sah dari Roose Bolton. Benar-benar biadab. Setelah kematian Ramsay, dipastikan kalau sudah tidak ada lagi keturunan Bolton yang tersisa. Nomor 3, House Frey. House yang berlambangkan dua tower biru kembar ini merupakan house yang paling hina di Westeros. Bagaimana tidak, dia mengkhianati perjanjian damai antara House Stark dengan House Frey. Bukan hanya mengkhianati, House Frey juga membantai sebagian House Stark, House Tully, dan beberapa house kecil di utara dalam jamuan yang disebut The Red Wedding. Di novel A Song Ice and Fire, tragedi Red Wedding ini digambarkan lebih menyeramkan dari serial TV-nya. Karena tragedi tersebut, Stark yang tersisa menjadi luntang-lantung. House Stark kehilangan pengaruhnya di utara dan membuat Sansa, Bran, dan Rickon Stark mengalami penderitaan. Arya Stark yang melihat tragedi tersebut menuntut balas kepada semua House Frey. Arya Stark kemudian membunuh semua House Frey yang ada, dan Walder Frey,
otak dari tragedi The Red Wedding ini dibunuh dengan cara yang sama yang dilakukan kepada ibunya Catelyn Stark. Fakta lainnya, House Frey ini juga bersekongkol dengan House Utara lainnya seperti House Bolton dan House Karstark. House Bolton, memang biadab. Nomor 4 ada House Tyrell. House yang berlambang mawar berwarna emas ini juga menjadi house yang ikut punah setelah event Game of Thrones. House Tyrell merupakan salah satu dari 3 house terkaya yang ada di Westeros. Dengan kelimpahan logistiknya, House Tyrell ini mampu mengembargo logistik ke King's Landing dan mengakibatkan mereka menjadi kelaparan. Setelah pewarisnya Loras Tyrell dan Margaery Tyrell mati karena siasat licik dari Cersei Lannister. Sebenarnya masih ada Lady Olenna yang tersisa dari House Tyrell. Namun dia juga ikut menyerah setelah pasukan Lannister mengepung Highgarden. Dia kemudian meminum racun untuk mengakhiri hidupnya di depan Jaime Lannister. Sebelum dia meminum racun, Lady Olenna sempat pengakuan dosa terlebih dahulu. Dia mengakui bahwa dialah yang membunuh anaknya Joffrey Baratheon. Dia menuangkan racun di minumannya saat perayaan pernikahannya bersama Margaery Tyrell. Will there be pain? No, I made sure of that. Yang terakhir adalah House Mormon. House yang berlambang beruang hitam dengan latar belakang pohon hijau ini juga ikut punah. Sayang sekali sih, padahal House Mormon ini cukup banyak menghasilkan prajurit-prajurit tangguh seperti Jeor Mormont yang merupakan Lord Commander Nightwatch. Kemudian ada Jorah Mormont yang merupakan Queensguard dari Daenerys Targaryen, dan si favorit kita Lyanna Mormont, dan masih banyak lagi. Diketahui House Mormont terakhir yang hidup adalah Ser Jorah dan Lyanna Mormont, karena orang Mormon lainnya mati dalam tragedi The Red Wedding. Ser Jorah sempat mengingatkan Lyanna untuk bersembunyi saat melawan Night King, karena dialah satu-satunya pewaris House Mormon yang tersisa. Namun Lyanna keras kepala dan penuh kebanggaan diri, memaksakan dirinya bertarung melawan pasukan White Walker. Alhasil, keduanya gugur di medan pertempuran, sehingga keturunan Mormon pun terputus. Sebenarnya Lyanna masih memiliki 4 orang kakak, namun informasi yang diperoleh mereka berempat tewas saat tragedi Red Wedding. Aku pribadi sih berharap kalau masih ada Mormon yang tersisa. Melihat loyalitas dan ketangguhan orang Mormon ini sangat-sangat patut diacungi jempol. Meski dikatakan sebagai wilayah termiskin di tanah Westeros, tetapi mereka tetap punya kebanggaan pada diri sendiri. Respect! Oke teman-teman, sekian untuk konten Game of Thrones kali ini. Aku sangat terbuka jika ada koreksi atau masukan terkait channelku. Oh iya, kan aku juga buat konten alur cerita nih. Nah, kalian bisa request mau diceritain apa. Aku minta tolong dukungan kalian terus ya buat berkembangnya channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. See ya.